Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ratna Sari Susanti, Widya Iswara BPSDM Pemprov DKI Jakarta. Bagaimana Bapak Ibu yang saya hormati? Tetap semangat ya. Oke, pada hari ini saya akan membawakan materi yang ada pada pendidikan latihan pengelolaan dan pelaporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah berbasis akrual. Tujuan pembelajaran yang diharapkan adalah setelah mengikuti diklat ini, peserta diharapkan mampu menyusun laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah berbasis akrual sesuai dengan standar yang berlaku. Materi pertama yang akan saya berikan adalah tentang gambaran umum akuntansi pemerintahan daerah berbasis akrual. Indikator keberhasilan yang diharapkan adalah nantinya peserta mampu menjelaskan pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual. Adapun submateri yang akan saya jelaskan pada video kali ini atau video pertama ini adalah dasar hukum, sejarah basis akrual, tujuan dan manfaat. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, dasar hukum daripada penerapan akuntansi berbasis akrual dimulai dari adanya 3 paket undang-undang di bidang keuangan negara. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Selanjutnya, turunan daripada 3 paket undang-undang tersebut adalah terbitnya PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dan turunan daripada itu adalah terbitnya Permendagri 13 Tahun 2006 dan perubahannya yaitu pada Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, peraturan pemerintah yang menyatakan penggunaan laporan keuangan dan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual atau akuntansi terjadi pertama kali, yaitu dengan terbitnya PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Turunan daripada PP tersebut ada Permendagri 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Dan untuk di wilayah kita atau wilayah pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kita telah menerbitkan Peraturan Gubernur DKI Nomor 27 Tahun 2019 tentang kebijakan akuntansi pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Peraturan Gubernur DKI Nomor 161 Tahun 2014 tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, penjelasan ini adalah pemahaman dasar, jadi saya akan menjelaskan mengapa ada basis akrual terdapat pada paket undang-undang di atas tadi. Penjelasan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 itu terdapat pada pasal 1, yaitu bahwa pendapatan negara atau daerah adalah hak pemerintah pusat atau daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Ini dasar akrual, yaitu pendapatan diakui adanya hak. Yang berikutnya adalah belanja negara atau daerah adalah kewajiban pemerintah pusat atau daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan. Mengapa tadi pendapatan diakui pada saat timbulnya hak dan belanja diakui pada saat timbulnya kewajiban, nanti akan dijelaskan pada video berikutnya. Pada pasal 36 ayat 1
Undang-Undang 17 dinyatakan bahwa ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 tahun setelah undang-undang ini diterbitkan. Pada pasal 70 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dinyatakan bahwa ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya tahun anggaran 2008. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa tadi diketahui Permendagrinya tentang penerapan standar akuntansi baru diterbitkan setelah tahun 2013. Jadi di sini terlihat bahwa kita mengalami beberapa perubahan atau beberapa bagaimana cara penerapan, mengapa laporan keuangan pemerintah harus menggunakan basis akrual. Nah, di slide berikut ini saya akan menjelaskan sejarah penerapan akuntansi akrual. Bapak Ibu, sebelum tahun 2005, apa yang digunakan dalam hal penyusunan laporan keuangan? Kita tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 17, tapi caranya bagaimana? Caranya adalah menggunakan, atau dasar hukumnya kita gunakan adalah Kepmendagri 29 tahun 2004. Jadi di mana beberapa daerah hanya melaporkan saja seperti layaknya laporan keuangan berbasis akrual. Jadi perpindahan dari nota perhitungan anggaran menjadi laporan keuangan. Di sana sudah mulai dikenalkan adanya neraca, laporan surplus defisit, dan kemudian laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan. Tetapi catatan atas laporan keuangan dimaksud masih seperti sama pada saat kita menggunakan nota pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya, di antara tahun 2005 sampai dengan 2014, kita di daerah menerapkan CTA atau biasa disebut dengan Cash Steward Accrual Basis. Jadi dari basis kas menuju basis akrual. Dasar hukumnya tetap menggunakan Undang-Undang 17 tahun 2003. PP-nya tentang standar akuntansi pemerintahan masih menggunakan PP yang lama, yaitu PP 24 tahun 2005, dan pengelolaan keuangan daerah masih menggunakan PP 58 tahun 2005. Dan Permendagrinya kita menggunakan Permendagri 13 tahun 2006. Semenjak atau mulai tahun 2015, Pemprov DKI sudah menerapkan basis akrual murni, di mana dasar hukumnya tetap Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003. Kemudian kita menggunakan PP 71, yaitu pengganti daripada PP 24 tahun 2005. Jadi kita menggunakan PP 71 tahun 2010. Permendagrinya kita 13 tahun 2008 dan Permendagri 64 tahun 2013. Sebelum membahas akuntansi di sektor publik, maka kita harus mengenal dulu terlebih dahulu tujuan dan manfaat penggunaan basis akrual. Mengapa? Adapun tujuan yang pertama adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem keuangan, mulai dari penganggaran, akuntansi, pelaporan di dalam sektor publik atau sektor pemerintahan. Yang kedua adalah memberikan gambaran yang utuh atas keuangan pemerintahan. Ya, gambaran yang utuh itu seperti apa? Bagaimana asetnya, bagaimana hartanya, bagaimana kewajibannya, dan bagaimana ekuitasnya. Seperti itu. Yang ketiga adalah menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik. Yang keempat adalah untuk mencapai transparansi yang lebih luas atas biaya layanan yang dilakukan oleh pemerintah. Dan yang terakhir adalah memfasilitasi dan meningkatkan manajemen aset, terutama aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat.
Manfaat penerapan basis akrual ada 6 di sini saya bisa sampaikan. Yang pertama adalah menyediakan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang kedua adalah menunjukkan bagaimana aktivitas pemerintah dalam membiayai dan bagaimana pemerintah dapat memenuhi kebutuhan kasnya. Yang ketiga adalah meningkatkan daya pengelolaan anggaran, aset, dan kewajiban pemerintah. Keempat adalah basis akrual sangat familiar pada lebih banyak orang dan lebih komprehensif dalam penyajian informasinya. Yang kelima adalah menyediakan data yang lebih meningkat ketika pemerintah melakukan kegiatan perencanaan dan pengambilan keputusan ekonomi. Dan yang terakhir adalah statistik keuangan pemerintah atau government financial statistik yang dipraktekkan secara internasional sudah menggunakan basis akrual. Demikianlah Bapak Ibu video tentang dasar hukum, sejarah, tujuan, dan manfaat. Selanjutnya kita akan menayangkan video tentang pengenalan standar dan kebijakan akuntansi pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.